Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di video kali ini diceritakan bahwa setelah pertemuan Yosin dengan Chun Wuji, dijelaskan bahwa usia hidup merupakan batasan hidup yang direstui oleh takdir langit dan alam, yang merupakan ujian bagi makhluk hidup bernama manusia. Semua makhluk hidup pasti memiliki kisaran usia hidup yang telah ditentukan, hanya saja panjang dan pendeknya usia itu tergantung pada masing-masing spesies. Namun ada hal yang tak adil, yaitu jumlah kekuatan yang diperlukan untuk melampaui usia itu. Pada kasus binatang dan tumbuhan, kekuatan itu disebut dengan energi siluman. Dalam beberapa kasus yang sangat langka juga, suatu individu dapat terlahir dengan kemampuan yang melampaui spesiesnya. Individu itu terus saja mendapatkan energi dari alam, sedikit demi sedikit sepanjang hidupnya, dan membuat energi itu menjadi miliknya sendiri. Kemudian saat energi yang mereka kumpulkan sepanjang hidup itu terkumpul hingga menembus batas tertentu, saat itulah kebangkitan terjadi. Seperti perubahan menjadi siluman, di mana mereka akan mendapatkan kecerdasan, kekuatan yang besar, dan usia hidup yang bertambah hingga puluhan kali lipat. Namun kasusnya berbeda dengan para manusia. Tak seperti para siluman, pengumpulan energi spiritual sangatlah lambat dan tak efisien. Meskipun dia telah mengumpulkan energi hingga mencapai batasnya, jarang sekali bisa terjadi sebuah kebangkitan. Meskipun seseorang terus mengasah jiwa dan raganya, mengembangkan kekuatan serta kemampuan sihirnya masing-masing, akhirnya pasti akan tetap sama saja. Paling lama dia dapat bertahan hidup hingga 150 tahun, lalu perlahan-lahan kekuatannya akan menurun. Tapi itu seharusnya bukanlah hal yang adil. Meskipun seseorang memiliki kekuatan Dao dan kekuatan Dharma yang melimpah, jangankan untuk melampaui siluman level monster, untuk menyamai setengah usia hidup siluman level binatang saja tak akan bisa. Apakah manusia tak akan terbang karena tak memiliki sayap? Atau sekalipun memiliki sayap, apakah mereka akan sanggup mengangkat beban dirinya untuk terbang? Meski begitu, dalam persentase kemungkinan yang sangat kecil, hal itu bisa saja terjadi. Yaitu saat kemampuan, pengalaman, tekad, dan usaha yang menjadi faktor penggerak itu bertemu dengan keajaiban. Maka ketidakmungkinan akan berubah menjadi kenyataan. Dan saat hal itu terjadi, seorang manusia akan terlahir menjadi seorang Shinson. Semua sel dalam tubuhnya akan berhenti menua dan dia akan mendapatkan vitalitas terbaiknya. Namun pemulihan tubuh seperti itu hanyalah sebagian kecil dari perubahan yang telah terjadi. Dan tian seseorang yang telah mencapai level Shinson akan kehilangan batas antara bagian luar dan dalamnya, sehingga orang itu dapat menggunakan energi alam semesta sebagai energi spiritual miliknya sendiri. Lalu sesuai dengan sebutannya, menyatu dengan alam itu, mereka akan meninggalkan kehidupan sebagai makhluk hidup dan menjadi bagian dari alam yang memiliki egonya sendiri. Karena itulah saat seseorang bangkit menjadi Shinson, dia akan menjadi penghuni alam surgawi dan aktivitasnya di dunia manusia akan dibatasi. Dan dari perspektif manusia biasa, keberadaan Shinson itu jauh lebih mustahil daripada siluman.
Kemudian kembali ke tempat Yosin berada saat ini terlihat bahwa Yosin dalam hatinya berujar, jika tiba-tiba saja John Wuji mengaku sebagai seorang Shinson seperti ini, yang bahkan dirinya saja belum pernah mendengar ada yang pernah melihat wujud aslinya sama sekali. Namun dari ucapan sebelumnya, sepertinya John Wuji ini mengenal ayahnya. Namun terlepas dari semua itu, walaupun agak mengejutkan, tapi seandainya Shinson lain yang datang, mungkin dirinya tak akan merasa terancam. Lalu menunjukkan kegugupannya sembari bertanya-tanya kenapa harus manusia ini yang datang menemuinya. Seakan menyadarkan lamunan Yosin, John Wuji pun bertanya kenapa respon Yosin aneh seperti itu, hingga dari raut wajahnya saja sudah bisa ditebak bahwa Yosin sedang bertanya-tanya, padahal dirinya kenal dengan Shinson yang lain, tapi kenapa orang gila ini yang datang? Sontak kata-kata itu membuat Yosin tersentak, lalu dengan paniknya tak membenarkan hal itu karena tak mungkin dirinya akan berpikir seperti itu. Hanya saja dirinya masih kesulitan untuk mencerna situasi yang tak terduga ini. Dirinya masih merasa takjub bagaimana mungkin orang sebodoh dirinya bisa bertemu dengan orang sehebat John Wuji. Mendengar hal itu, John Wuji pun merasa ragu lalu berjalan mendekat ke arah Yosin, sembari berujar bahwa dilihat dari manapun, Yosin tak terlihat seperti anak Kim Soo-hyun. Namun setelah melihat ekspresi Yosin saat memutar otaknya, dirinya menjadi yakin bahwa Yosin memang mirip dengan ayahnya. Kemudian memutuskan untuk mempercayai Yosin. Lalu setelah itu memutar badannya dan bertanya barang apakah yang diinginkan oleh Yosin sebenarnya. Seperti apa yang sebelumnya telah dirinya katakan, dirinya datang sebagai perwakilan dari kuil kegelapan. Jadi dirinya akan berdagang dengan baik. Tapi akan lebih baik lagi jika saat mereka berdua bertransaksi nanti, teman Yosin yang merupakan setengah goblin itu sudah kembali ke sini. Mendengar hal itu, Yosin pun menghela nafasnya karena lega tak terjadi masalah yang besar. Kemudian mengatakan bahwa tadinya dirinya berniat menggunakan benda pusaka kuil kegelapan itu untuk meminta tolong kepada perwakilan kuil untuk menyampaikan situasi yang terjadi di tempat ini kepada dunia luar. Tentu saja dirinya juga tahu bahwa kuil kegelapan adalah tempat yang sangat netral yang tak akan berpihak pada dunia manusia ataupun dunia siluman. Meski begitu, kemunculan roh kegelapan selalu saja akan menjadi bencana bersama sejak zaman dahulu kala. Karena itulah dirinya berpikir untuk sekedar menyampaikan berita saja. Tak akan terjadi masalah yang besar. Namun John Wuji hanya santai menanggapi tentang roh kegelapan itu. Sontak hal itu membuat Yosin pun dalam hatinya berujar bahwa menurutnya usulan dari dirinya ini pasti akan cukup mengejutkan. Tapi dia sama sekali tak terkejut ataupun bereaksi setelah mendengarnya. Apakah hal ini terlihat sepele bagi para Shinson? Namun pertanyaan itu langsung terjawab dengan sikap John Wuji yang berubah menjadi gugup menanyakan apakah yang Yosin katakan itu serius? Sebab jika memang benar begitu, maka mereka semua pasti akan tamat. Yosin pun menanggapi dengan terbengong tak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Kemudian John Wuji pun menambahkan bahwa pasti mereka akan tamat karena ada 2 ekor roh kegelapan yang berada di sini. Jika dirinya tak salah, di tahun kuda api yang saat dirinya masih bertugas dahulu, dirinya harus menangkap seekor roh kegelapan yang kabur pada zaman dinasti Ming dan dirinya beserta dengan Huadam sangat kesulitan untuk menangkapnya. Bagaimanakah nasib Yosin dan yang lainnya nanti? Sejak dulu dunia memang sudah kacau, tapi levelnya kali ini berbeda. Dan untunglah dirinya sudah menjadi seorang Shinson saat ini. Yosin pun membatu kesal mendengar perkataan dari John Wuji itu. Lalu berujar bahwa yang jelas saat ini dirinya tak tahu apa yang harus dirinya lakukan. Tapi setidaknya dirinya harus mencoba
semua hal yang terlintas di dalam pikirannya. John Wuji pun menanggapi dengan mengatakan bahwa Yosin memang tak memiliki pilihan lain sama sekali. Tapi dirinya harus meminta maaf karena mengatakan hal ini. Sebab sepertinya Yosin tak memiliki kemampuan untuk mencoba apapun yang sedang Yosin pikirkan saat ini. Walaupun kemampuan Yosin bisa dibilang tak begitu buruk, tapi tak bisa dikatakan hebat juga. Yosin pun terlihat lesu mendengar fakta itu sembari dalam hatinya berujar bahwa dari sudut pandang seorang Shinson pasti dirinya akan terlihat seperti itu. Namun setelah itu terkejut seperti memiliki sebuah harapan setelah John Wuji mengatakan bahwa akan lain ceritanya jika dirinya mau turun tangan sedikit saja. Kemudian Yosin pun bertanya apakah John Wuji bisa menolong dirinya. John Wuji pun langsung dengan tegas berkata bahwa tentu saja dirinya tak bisa melakukannya. Sebagai seorang shaman, seharusnya Yosin tahu larangan agar tak membocorkan rahasia langit. Seorang Shinson seperti dirinya tak akan bisa ikut campur dalam urusan siluman ataupun manusia biasa seperti Yosin. Tak hanya dilarang untuk turun tangan langsung dalam masalah seseorang Shinson seperti dirinya juga dilarang mengatakan informasi yang berpengaruh. Jika hanya roh kegelapan dirinya bisa saja membereskannya hanya dengan sedikit mengerahkan kekuatan. Tapi penggunaan kekuatan itu bisa saja menimbulkan dampak yang tak diduga-duga. Bisa saja dampaknya akan lebih sadis dari sekedar roh kegelapan itu sendiri dan bisa menghancurkan dunia ini sekaligus. Karena itulah Shinson yang perlu datang ke dunia ini memiliki kehidupan dengan identitas samarannya masing-masing. Mereka akan memilih peran yang memberikan peran paling kecil dan menjalani hidup dengan bebas sebatas peran itu. Dan identitas samaran miliknya adalah pedagang kuil kegelapan. Sebatas itulah informasi dan sikap yang bisa dirinya ambil saat ini. Semuanya hanya sebatas pada transaksi jual beli saja. Walaupun masih mungkin baginya untuk menyampaikan kabar keluar, jika Yosin sudah paham dengan situasinya, lebih baik Yosin berhenti berpikir untuk meminjam kekuatan miliknya dengan cuma-cuma dan meminta agar Yosin segera mengatakan barang apa yang diinginkannya. Yosin pun kesal mendengar hal itu karena bingung dengan apa yang diinginkan oleh John Wuji itu. Lalu berujar dalam hati bahwa jika dia hanya ingin mengoceh soal peraturan Shinson dan semacamnya, lebih baik sejak awal dia tak usah berlagak ingin memberikan sebuah harapan. Dan sedari tadi dia hanya bicara tentang hal yang tak jelas. Namun tak lama setelah itu, Yosin pun menyadari sesuatu dan memanggil John Wuji dengan sebutan senior. Mendengar hal itu, John Wuji pun berujar bahwa sepertinya Yosin sudah memutuskan apa yang ingin dibeli olehnya. Namun jika Yosin masih bingung, dirinya bisa memberikan daftar produk yang bisa Yosin beli. Dengan seriusnya, Yosin pun berkata bahwa dirinya sudah memutuskan akan membeli apa dan dirinya juga ingin bertanya apakah hal itu ada dalam produk yang dijual atau tidak. Lalu semisal hal itu ada, apakah dengan uang yang dirinya miliki cukup untuk membelinya? Sebab menurutnya para pedagang dari kuil kegelapan tak hanya menjual barang fisik saja, tapi juga menjual informasi yang mereka ketahui. Karena itulah, sebagai pelanggan sekaligus seorang shaman, dirinya ingin membeli ajaran dari John Wuji. Mendengar hal itu, John Wuji pun terlihat senang karena itulah yang sedari tadi harus dilakukan oleh Yosin. Kemudian memuji Yosin yang cerdik menurutnya. Namun setelah itu menjelaskan bahwa ajaran Shinson itu bukanlah hal yang bisa diperjualbelikan di kuil kegelapan. Tapi jika dilihat dari sisi lain, informasi yang dijual masing-masing pedagang memang bisa saja berbeda satu sama lain. Jadi jika menolak permintaan pelanggan hanya karena alasan dirinya adalah seorang Shinson, itu berarti tak menjalankan perannya sebagai pedagang yang baik.
lalu menyatakan kesediaannya sembari berujar bahwa dirinya memang baru pertama kali menemukan transaksi seperti ini. Tapi jika hal itu merupakan permintaan dari pelanggan, maka dirinya akan memberikan barang yang terbaik yang sesuai dengan harganya. Yosin pun berterima kasih kepada seniornya itu sembari dalam hatinya merasa senang karena dirinya berhasil mendapatkan ajarannya. Dirinya tak tahu ada berapa banyak uang yang disimpan oleh Siwo di dalam kotak ini. Tapi semoga saja uang ini akan cukup untuk membayarnya. John Wuji pun dengan sikap menutup kotak yang ingin dibuka oleh Yosin, sembari berujar bahwa Yosin tak perlu terburu-buru mengeluarkan uangnya seperti itu. Dirinya juga bisa mengajari Yosin sebanyak uang yang Yosin miliki. Namun mustahil jika seorang anak dari ketua Song Sujong tak memiliki uang sama sekali. Maka dari itu, dirinya percaya bahwa Yosin memiliki banyak uang. Karena itu, Yosin tak perlu terburu-buru membayarnya. Yosin bisa membayarnya setelah mendapatkan barangnya. Lalu jika hal terburuk terjadi di mana uang Yosin kurang, Yosin masih bisa tetap membuat surat pernyataan hutang dan membayarnya lain kali. Yosin pun setuju dengan ide itu. Lalu John Wuji pun berpikir sebaiknya dirinya mengajari Yosin apa untuk saat ini. Namun dengan sedikit canggung Yosin pun bertanya apakah bisa yang dia ajari bukan dirinya. Sebab dirinya ingin dia mengajari temannya yang merupakan setengah goblin itu. Sebab dia memiliki bakat yang unggul sebagai shaman walaupun memiliki darah setengah goblin. Sifat dan karakternya juga tak perlu diragukan. Bahkan sejak awal seniornya itu memang sudah tertarik kepadanya dan pemilik sebenarnya dari benda pusaka kuil kegelapan ini juga adalah dia. John Wuji yang mendengar hal itu pun langsung memukul Yosin dengan kipasnya sembari mengatai Yosin bodoh. Sebab dirinya sedari awal sudah berpikir bahwa Yosin merupakan seseorang yang pekat, tapi ternyata hanya seorang yang bodoh saja. Kemudian mengungkapkan kekesalannya kepada Yosin yang mengatakan hal yang tak pantas diucapkan oleh seorang shaman. Kemudian mengungkapkan bahwa sekilas dirinya bisa melihat maksud dari cara berpikir Yosin itu, dan merasa bahwa tindakan itu tepat untuk temannya itu. Dan si anak setengah goblin yang bagus sifatnya itu pasti lebih memilih jalan siluman daripada shaman. Sebenarnya itu merupakan sebuah pilihan yang benar. Sebab siapa juga orang yang memiliki banyak waktu untuk mengasah kekuatan dan melakukan kultivasi di zaman sekarang ini? Namun tetap saja Yosin mau memberikan kesempatan yang dimiliki untuk memaksa anak itu kembali ke jalan manusia. Harusnya Yosin sadar bahwa itu bukanlah pilihan yang bijak bagi temannya atau yang lainnya. Itu adalah tindakan gegabah untuk kepuasan Yosin sendiri. Yang jelas itu tak bisa dibiarkan. Bersamaan dengan hal itu tiba-tiba tubuh Yosin pun terangkat ke atas udara. Lalu kembali berujar bahwa Yosin tak akan tertolong hanya dengan diajari beberapa teknik sihir saja. Tapi pola pikirnya juga harus dirombak secara menyeluruh. Memang benar bahwa seorang shaman harus memiliki jiwa penolong yang tinggi. Tapi dia juga harus percaya kepada dirinya sendiri. Dalam istilah modern hal itu semacam kalau tak ada orang yang bisa diandalkan di dalam timmu, aku yang akan mengurusnya sendiri. Kemudian apa yang akan Yosin dapatkan kali ini bisa dianggap sebagai balasan dari perbuatan baik yang dilakukannya di kehidupan sebelumnya. Ditambah lagi Yosin adalah orang pertama yang akan mempelajari teknik rahasia tipuan langit miliknya ini setelah ratusan tahun lamanya. Kemudian berpindah di tempat Siwo berada saat ini yang sedang melakukan pengintaian. Terlihat Siwo sedang memasuki sebuah ruangan melewati jendela. Setelah memasuki ruangan itu, di sana terlihat sangat sepi tanpa ada orang sama sekali.
Siwo pun dalam hati berujar bahwa pantas tak ada orang sama sekali yang menjaga atau mengawasi tempat ini. Ternyata di sekitar bangunan ini telah dipasangi tabir siluman yang mencegah siapapun untuk bisa keluar dari sini. Jika mau berusaha, dirinya bisa saja menghancurkan tabir itu. Tapi saat tabirnya hancur, pasti akan ada alarm peringatan yang berbunyi. Dan lagi, tempat yang bisa dirinya telusuri tanpa membuat kekacauan hanyalah bagian dalam bangunan ini. Bersamaan dengan hal itu, ada sebuah suara seorang pelayan keluar dari sebuah ruangan yang membuat Siwo pun bertanya-tanya, siapakah orang yang ada di dalam ruangan itu? Setelah itu, Siwo pun mengendap-endap sampai di depan pintu ruangan itu sembari dalam hatinya berujar bahwa dirinya yakin ada seseorang di dalam ruangan itu, tapi dirinya masih belum bisa merasakan energinya sama sekali. Siwo pun terlihat ragu-ragu dengan apa yang harus dirinya lakukan, dan tak lama setelah itu, tiba-tiba pintu itu pun terbuka dengan sendirinya yang membuat Siwo pun terkejut. Terlihat dengan jelas bahwa yang ada di hadapan Siwo saat ini adalah Xiao Hui yang sedang duduk di bak mandi dengan kakinya berada di dalam air. Di sana Xiao Hui pun berkata bahwa dirinya menganggap Siwo tak datang untuk memata-matai dirinya. Karena jika itu tujuan Siwo, maka dia tak akan melakukan hal bodoh dengan mendekat tanpa menyembunyikan tanda-tanda keberadaannya itu. Jadi apakah Siwo datang sendirian? Mendengar hal itu, Siwo pun terlihat malu dan terkejut melihat penampilan dari Xiao Hui itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.